صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hadirin bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai Zakarah kita baca suratul Fatihah, Ummul Kitab yang kita hadiahkan pahalanya pada guru-guru kita, para murabbi kita, khusus kepada musannif untuk memudahkan paham kita supaya Allah buka mata hati kita, pikiran kita untuk bisa mudah paham, dan mudah-mudahan kalau kita bisa dikumpulkan bersama-sama guru-guru kita pada hari kiamat. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya al-muqarrabin ulama al-amilin wal musannifin wa jami' al-malaikati al-muqarrabin wa khususan ila hadrati Syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syawlillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Malam ini insyaallah kita akan bahas lanjutan daripada sifat Allah yang 20. Kita masuk ke sifat yang kedua yaitu Qidam. Kemarin sudah kita bahas sifat pertama yaitu wujud. Jadi sebelum kita mulai bahas, terlebih dahulu yang jelaskan sedikit di sifat Allah yang 20 niki ada pembagiannya juga. Kalau disebut oleh para ulama sebagai derajat sifat. Derajat sifat niki, sifat Allah yang 20 ini punya pembagian. Ada 4 pembagian. Yang sering mungkin kita dengar dulu, ada namanya nafsiyah, ada namanya salbiyah, ada namanya ma'ani, ada namanya ma'nawiyah. Itu pembagian daripada derajat sifat Allah yang 20. Kalau nafsiyah itu kemarin sudah kita bahas, satu saja yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah atau sifat salabiyah. Sifat wujud itu sifat diri zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini sifat salbiyah, sifat pembersihan, supaya Allah itu dirinya, zatnya tidak serupa dengan makhluk. Maka diletakkanlah oleh para ulama akidah, khususnya ahli sunnah wal jamaah, sifat salbiyah niki adik nendek pada zatnya Allah dengan sifatnya Allah dengan makhluknya. Kita juga makhluk punya sifat. Maka supaya enggak sama sifatnya Allah Tuhan dengan sifatnya makhluk, maka diletakkanlah sifat salbiyah, sifat pembersihan daripada keserupaan sifatnya Allah dan zatnya Allah dengan makhluk. Namun ke arah itu masih arah itu pun berdua sifat masih. Allah pun gitu. Allah itu punya zat, punya diri, dan juga punya sifat. Maka supaya tidak sama sifat kita yang bahru ini, yang lemah ini, yang diciptakan dengan zat Tuhan yang maha perkasa, pencipta alam semesta, maka diletakkanlah oleh ulama sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5.
mulai dari qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wa wahdaniyat. Dari qidam sampai wahdaniyat ini sifat pembersihan tahzatnya Allah, wujudnya Allah itu, keberadaan Allah, dan juga nanti sifat Allah, sifat ma'ani. Maka selepas sifat salbiyah nanti ada namanya sifat ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, ma'ani ini sifat yang nempel langsung pada diri zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sudah betul-betul buka pikiran. Kalau yang salbiyah tadi itu cuman sekedar penapian saja, dia enggak nempel pada diri zat Allah. Yang nempel itu yang ma'ani. Yang nempel pada zat Allah itu ma'ani yang 7. Mulai dari qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Ini sifat yang nempel langsung pada diri zat Allah. Nah, itu juga dinafikan, dibersihkan supaya enggak serupa. Kita juga punya qudrat enggak? Punya kuasa enggak? Puasa. Kita punya kuasa. Kita juga punya kehendak. Kita mau pergi ke sana kehendak namanya. Kita juga punya sama, punya basar, kalam juga. Nah, supaya enggak sama qudratnya Allah dengan kita, iradahnya Allah dengan kita, sama basar kalamnya Allah dengan kita, ilmu dan hayatnya Allah dengan kita, maka dibersihkan nanti dengan sifat salbiyah tadi, sifat yang 5 tadi. Kemudian yang terakhir ma'nawiyah, sifat sebutan bagi zat yang memiliki sifat ma'ani. Ya, seperti itu. Bingung kan? Bisa dipahami? Ya, bisanya pakai papan biar enggak enggak apa-apa, nanti akan asalkan kita betul-betul istiqomah ngaji, dengarkan insyaallah. Ini karena lama nggak pernah kita kaji, atau mungkin ada yang belum pernah kaji cuman sekarang bisa dikaji, maka ya kemungkinan agak susah dimengerti sedikit gitu. Insyaallah kita bahas. Kalau kemarin sudah sifat wujudnya Allah. Imam Asy'ari menyebut sifat wujud Allah ini sebenarnya bukan sifat dia, karena langsung zat diri Allah. Tapi Imam Tahawi, Imam Imam Maturidi menyebutnya sifat. Jadi sifat enggak masalah, enggak masalah. Yang penting Allah itu wujud, adanya wajibul wujud. Kemudian yang kedua yaitu sifat qidam. Yang baca dulu, artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal awwal wal akhir, artinya dialah Allah Ta'ala juga yang terdahulu dan ia juga yang terkemudian. Maka sikap seorang muslim, maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufik adanya. Jadi tadi yang jelaskan bahwa posisi sifat yang kedua ini masuk ke derajat sifat salbiyah. Namanya salbiyah ini penapian zatnya Allah dan sifatnya di keserupaan dengan makhluk. Qidam artinya sedia. Sedia itu apa? Sedia. Adanya Allah itu tanpa ada permulaan, namanya qidam itu dahulu. Qidam dahulu. Nah, kita juga sebagian makhluk Allah ini ada yang dahulu diciptakan sebelum kita ada, bahkan 100 tahun sebelum kita ada sudah ada, bahkan 1000 tahun sebelum kita ada sudah ada. Arsy itu makhluk Allah yang qidam. Tapi jangan sampai kita samakan qidamnya makhluk-makhluk yang dahulu diciptakan itu dengan qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan qidam. Nah, qidam yang disebutkan dalam Al-Quran, kata-kata dahulu jangan di dalam Al-Quran disebutkan, jangan sampai kita serupakan dengan qidamnya Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Yasin niki, hatta adakal urjunil qadim. Hatta adakal urjunil qadim. Lapatnya qadim juga itu, dahulu. Jadi
pelepah korma itu kalau sudah menua itu dia akan bengkok, sama kayak kelapa kalau masih muda kan anaknya daunnya itu meninggi, tapi nanti kalau sudah tua bengkok. Kalau sudah lama maksudnya itu kidam, dia akan bengkok. Begitu juga dalam ayat lain Allah sebutkan innaka lafi dhalalikal qadim. Itu qadim juga lafadznya. Sesungguhnya kamu akan tersesat sebagaimana tersesatmu dahulu juga. Kidam juga bahasanya. Dalam Al-Qur'an ini disebutkan. Bahkan ada juga di kitab-kitab para ulama dalam Ar-Barjanji ini yang sering selakaran mungkin baca, ada di sana lafaz yang berbunyi wa usalli wa usallim ala nur al-mausuf bit taqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli wa usallim, dan aku membaca salawat dan salam wa usallim ala nur, ke atas nur maksud Nabi Muhammad al-mausufi yang disifati bit taqaddumi dengan kidam wal awwaliyah dan awal, permulaan. Jadi Nabi Muhammad juga disifati oleh ulama yang ngarang Al-Barzanji itu dengan sebutan kidam juga. Nah, kidam yang ada di Al-Quran atau mungkin di hadis-hadis Nabi ataupun yang ada sebutan di kitab-kitab para ulama, jangan pernah kita samakan dengan kidam dahulunya Allah. Kalau semua itu kidam juga, tetapi kidamnya itu pernah dulunya tidak ada, kemudian diadakan. Beda dengan kidamnya Allah. Kidamnya Allah itu tanpa diadakan, tanpa diciptakan, tanpa dibuat, dia sedia ada. Walaupun sama-sama lafadznya kidam, tetapi enggak sama. Maka ulama membagi kidam atau qadim itu menjadi dua. Ada namanya kidam zati, ada namanya kidam zamani. Ada namanya kidam zati, ada namanya kidam zamani. Kalau kidam zati, ya zatnya Allah itu kidam. Kidam zati, dirinya Allah itu memang kidam sifatnya, ada tanpa permulaan. Ini boleh penembik kalau bahasa kita. Ada tanpa diciptakan, ada tanpa pernah tidak ada tanpa pernah ada yang mewujudkan, dia sedia ada Allah itu. Nah, itulah disebut sebagai ulama akidah sebagai kidam zati. Memang zatnya Allah itu ada, dia wajibul wujud, dia narasa piya iya, dia narasa wujudan iya yang memang ada dari kapan, tidak ada kata kapan. Kalau ada dari kapan berarti tidak ada juga. Nah, itu namanya kidam zati. Ada namanya kidam zamani. Kidam zaman ini, zamannya itu paling awal pertama, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makanya oleh Imam bi al-mausufu bi taqaddumi wal awwal, dengan disifati dengan sifat kidam juga nurnya Muhammad. Kidam dalam artian bukan seperti Allah zamannya. Kalau Allah kan zati, kalau ini zamani maksudnya dialah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, maka zamannya pertama kali diwujudkan oleh Allah, nurnya Muhammad itu. Paham maksudnya? Dan sering dulu pas awal-awal kita yang bahas itu mengenai makhluk pertama diciptakan oleh Allah itu berdalilkan dengan hadisnya Sayyidina Jabir ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan sebelum adanya jagat raya ini. Pertama makhluk yang kau ciptakan. Maka Rasulullah sabdakan, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nuru nabiyyika min nuri. Sungguhnya Allah pertama kali ciptakan dari segala sesuatu ini adalah nur nabimu. Aku ini, nurku inilah, min nurih, dari nurnya Allah. Karena makhluk pertama
dari tajalli pancaran cahaya Allah itu diciptakan Nur Muhammad itu, maka Nur Muhammad juga disifati qadim zamani, masanya paling awal dahulu diciptakan. Maka jangan sampai kita pahami Nur Muhammad itu juga Allah, nggak boleh. Sebagian ada tarekat mengatakan Nur Muhammad ini juga Allah, bukan. Dia itu makhluk diciptakan oleh Allah, walaupun ada disifati dengan bahasa qadim. Makanya hati-hatinya ulama membagi kidam niki menjadi dua. Ada kidam zamani, ada kidam hakiki atau zati. Kalau hakiki zati itu ya kidamnya Allah yang tanpa ada permulaan. Kalau kidamnya Nur Muhammad ini memang dahulu diciptakan oleh Allah. Lagi nggak sama. Mafhum insyaallah ya? Paham nggak ini? Ya, karena ada sebagian tarekat itu mengatakan Nur Muhammad itu ya Allah itu ya Nur Muhammad. Enggak, tetap juga Nur Muhammad itu makhluk diciptakan oleh Allah, pernah tidak ada kemudian diadakan. Itulah pertama kali sumber tajalli pancaran cahayanya Allah. Nah, dari itulah Nur Muhammadiyah inilah tercipta qalam, lauh, arsy, malaikat, neraka, surga, bumi, alam semesta dari satu titik Nur Muhammadiyah itu. Nah, maka disifati juga qadim atau qidam. Maka mustahil didahului Adam. Maka mustahilnya ya mustahil Allah itu didahului Adam. Namanya Adam ini kan pernah tidak ada, maka mustahil terjadi ketidakadaan kepada diri zat Allah, karena Allah itu wajibul wujud, tidak tercipta. Nah, selain Allah itu mumkinul wujud, adanya karena diciptakan. Apa? Insyaallah. Insyaallah. Lanjut nih. Bertakut. Insyaallah. Ilain. Ya, insyaallah. Tingkat. Masih lemah iman. Bismillah. Nah, insyaallah kita fokus lagi. Jadi seperti itu. Jadi kidamnya semua makhluk dengan kidamnya Allah Subhanahu wa taala enggak sama, apalagi kita. Maka ulama coba kita fokus dulu insyaallah biar nantilah ya insyaallah. Kemudian ya ulama ada menyebutkan al-mawjudat thalathatu aqsam. Al-mawjudat, perkara yang wujud itu ada arba'atu aqsam, ada 4 perkara. Al-mawjudat, perkara yang wujud itu ada yang pertama, ada di awal, ada di tengah, dan akan terus ada yang tidak ada di awal, di tengah ada, kemudian akan terus ada yang tidak ada di awal, di tengah ada, di akhir tidak ada. Kemudian ada yang di awal tidak ada, di tengah tidak ada, di akhir pun tidak ada. Kita bahas satu. Yang pertama ada di awal, di tengah ada, dan akan terus ada sampai tidak ada batasnya. Itulah keberadaan Allah. Dia ada wajibul wujud, di tengah pun sekarang dia ada, dan akan terus ada sampai kapanpun, tidak akan pernah sirna. Kemudian ada perkara yang awalnya tidak ada, kemudian di tengah ada, kemudian akan terus ada sampai dikehendaki oleh penciptanya. Contohnya surga, neraka, itu tidak ada sebenarnya di awal, yang enggak ada. Kemudian Allah adakan, kemudian Allah kekalkan surga neraka ini sampai seterusnya. Paham? Yang kedua ini awalnya tidak ada, di tengahnya ada, diadakan oleh Allah, dan dikekalkan surga neraka ini oleh Allah. Kalau tadi itu awalnya ada ya Allah itu, tengahnya ada, dan terus ada. Kemudian yang ketiga, tidak ada di awal, ada di tengah, dan akan sirna. Ya kita nih makhluk ini, dulu kita tidak ada,
kemudian diadakan oleh Allah. Suatu saat nanti kita akan tidak ada lagi. Alam semesta ini dulu tidak ada, sekarang diadakan, nanti dihancurkan lagi oleh Allah. Nah, ada yang tidak ada di awal, tidak ada di tengah, dan tidak di akhir. Apa itu? Perkara mustahil. Ini mustahil, tidak mungkin tidak ada. Wala dia di awal, di tengah, dan di akhir, tidak akan mungkin wujud perkara mustahil itu. Mar Allah tidak ada, Allah tidak bersifat qidam, Allah tidak bersifat baqi, tidak ada. Tidak ada di awal, tidak ada di tengah, dan tidak ada di akhir. Maka yang wujud hakiki adanya tanpa permulaan, terus dia akan ada dan selama-lamanya ada, hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah al-awwal, zat yang maha pemula, wal akhir, dan dialah zat yang maha akhir. Ini kalau kita terjemah secara lafadznya, dialah Allah zat yang maha awal. Ini sebenarnya kalau kita bahasakan secara ilmu akidah masih salah, karena kalau kita bahas secara ilmu nahunya, ini huwa ini namanya mubtada, kemudian al-awwal ini namanya khobar. Nah, khobar ini berbentuknya makrifat, tanda makrifatnya al. Maka kalau ada mubtada yang khobarnya berupa makrifat, maka ulama nahu menyebutnya yufidul hasyr, dia memiliki makna hasyr, makna penyingkat, peringkas saja. Maknanya apa? Gak cukup dialah Allah zat yang maha awal, gak cukup. Dia Allah zat yang maha awal, gak cukup. Harus dihasyr, diringkas. Dialah Allah zat, hanya zat Allah saja yang bersifat awal. Jadi harus ditambah hanya Allah saja. Kalau kita terjemah dialah Allah zat yang bersifat awal, masih ada kesan-kesan yang lain juga bisa bersifat awal. Tapi kalau dialah Allah zat hanya dialah Allah hanya zat yang bersifat awal, berarti yang lain enggak ada. Nah, itu maknanya dalam ilmu nahwu itu. Paham maksudnya ini? Jadi maknanya ketika ada mubtada ketemu dengan khobar, yang khobarnya makrifat, itu menyimpan makna hasyr, peringkas. Maknanya hanya tok Allah yang bersifat awal, zat yang bersifat awal. Itu dalam ilmu nahwu, sehingga memahamkan bahwa tidak ada yang bersifat awal selain Allah. Itu kalau kita manakan hasyarnya seperti itu. Nah, kemudian memakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu sedikit penjelasan mengenai qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak samakan. Maka bagaimana sifat salbiyah ini berperan? Maka sifat salbiyah ini dia menafikan keberadaan Allah. Kalau tadi sifat wujud itu menyebutkan diri Allah itu ada, tapi kalau qidam ini menceritakan bagaimana keberadaan Allah. Kalau kemarin kan sudah kita bahas wujud itu menjelaskan adanya Allah. Allah itu ada, Allah itu wajibul wujud. Kemudian bagaimana keberadaan Allah ini? Bagaimana keberadaan Allah ini? Maka disebutkan dengan sifat salbiyah qidam ini. Jadi seperti itu. Keberadaannya Allah itu jadi menjelaskan seperti yang sampaikan tadi. Kita ada, Allah juga ada. Maka wujudnya sifat salbiyah qidam sampai wahdaniyat itu menafikan supaya tidak serupa adanya kita dengan Allah. Allah itu ada. Nah, bagaimana adanya Allah itu? Maka disebutlah di sini sifat salbiyah qidam ini, adanya Allah itu tanpa ada awalnya atau tanpa ada permulaannya. Itulah maksudnya penafiannya. Jadi qidam baqo ini sifat penafian, supaya qidamnya dan qidam sebagian makhluk Allah yang diciptakan tidak sama. Kalau kita mungkin kan kemarin ada memang makhluk Allah seperti aras, alam, nur mahfud dahulu pertama diciptakan oleh Allah. Nah, maka supaya enggak sama dengan itu, maka diletakkanlah oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sifat qidam ini, bahwa qidamnya adanya Allah itu qidam tanpa ada mendahuluinya, tanpa ada permulaannya. Selain itu adanya pernah tidak ada, pernah diciptakan.
Paham ini? Ya, kita paham-pahamkan insyaallah ya. Jadi ini supaya kita bisa bedakan, Tuhan kita itu memang zat yang maha sempurna. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak kenal, hanya sekedar ada Allah itu, tapi adanya kayak gimana. Khawatir kita ya, tidak bisa kita ngerurkan dalil, berarti kita iman muqallid. Iman muqallid itu iman ikut-ikutan. Berdosa enggak? Berdosa. Harus kita tahu dalilnya. Apa maksudnya adanya Allah itu? Itu kita jelaskan. Adanya Allah itu kidam, adanya tanpa permulaan. Dek mulai penambil seperti itu. Nanti lagi bako itu ada sendiri penjelasan-penjelasannya. Itulah kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Terus saya ciptaan Allah taala, pokoknya Allah yang tercipta. Apakah Allah ciptakan diri sendiri? Enggak. Kalau katakan Allah itu ciptakan diri sendiri juga sama kayak keterangan kemarin-kemarin. Kalau Allah itu enggak ada yang ciptakan berarti Allah wujudkan diri sendiri, itu juga salah. Berarti Allah itu juga pernah enggak ada, kemudian dia adakan dirinya. Sama saja. Tercipta namanya, walaupun ciptakan diri sendiri berarti pernah tidak ada, hilang namanya wajibul wujud itu. Dia pokoknya tidak diciptakan, dia sedia ada. Selain Allah itu diwujudkan. Maka salah kalam yang mengatakan kalau begitu Allah wujudkan diri sendiri, itu salah total. Kemudian secara kita menyikapi ini, kalau kita membahas lama bisa aja, cuman waktunya sedikit, takut nggak paham. Supaya sedikit kita bisa bedakan antara keberadaan kidamnya Allah dengan kidamnya sebagian daripada makhluk Allah. Maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwa ia memberi syukur kepada Allah yang menjadikan mukmin dan muslim dengan taufik jua adanya. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin yang meyakini Allah ini adanya tanpa ada permulaan, zatnya itu dahulu, maka kita bersyukur kepada Allah yang Allah telah jadikan kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Maknanya bukan zatnya Allah ini, zatnya Allah kidam, dan semua sifat Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu juga kidam. Karena zat sifat Allah itu berada pada diri Allah. Kalau Allah itu kidam berarti semua sifat Allah kidam. Nanti makanya sifat kudratnya Allah itu dahulu, sifat iradahnya Allah juga dahulu. Maknanya memang kita duduk sekarang di sini dijadikan mukmin muslim, duduk ngaji di sini memang sudah ditetapkan sebelum adanya alam semesta ini, memang kita akan duduk di sini. Ini kita syukuri. Ketetapan Allah itu namanya sifat iradah. Iradahnya Allah itu telah menetapkan di zaman dulunya itu, saat ini juga kita didudukkan di sini. Saat ini juga kita dijadikan mukmin muslim, itu memang sudah ketetapan Allah di zaman dahulunya. Di iradah kehendaknya Allah. Jadi iradah, qudrah, ilmu, hayat Allah itu sama kidamnya dengan zatnya Allah, karena namanya sifat itu mesti nempel pada zat. Namanya sifat itu nempel pada zat. Maka karena Allah itu kidam, maka semua sifat Allah pun ikut kidam. Nah, ketetapan Allah kok kita sekarang dijadikan mukmin muslim, kemudian kita dijadikan sebagai seorang yang taat kepada Allah, duduk sekarang ini mengaji, ini menunjukkan memang sudah menjadi ketetapan Allah. Zaman dulu kita ditakdirkan seperti ini, maka kita syukuri, kemudian kita minta istiqomah, minta diterima oleh Allah. Kalau ada orang maksiat kafir, ya itu memang sudah ketetapan Allah juga, dia dijadikan seperti itu. Nah, kita ini yang dipilih jadi orang taat, dari muslim, kita syukuri. Tapi kok kenapa orang itu kok kafir? Kenapa? Ya memang sudah itu kehendak Allah. Nah, kita ini yang sudah dipilih dijadikan kenal Allah, istiqomah dalam taat, kita syukuri. Memang itu sudah menjadi ketetapan Allah. Mafhum insyaallah. Nah, kita syukuri, kita mohon kepada Allah supaya Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan sampai mati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Iya. Nggih. Nggih.
Ini ilmu fardu ain yang wajib dituntut oleh setiap muslim, laki-laki perempuan yang sudah akil balik. Jadi ilmu yang sebenarnya selaku anda ini harus tahu, bukan harus, wajib. Jadi ada 3 jenis ilmu fardu ain niki. Ilmu akidah niki, makanya dalam kaulnya para ulama kan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Sah ibadah itu sebelum terkenal sai itu sembah niki. Maka untuk mengenal Allah itu enggak bisa kan dengan zatnya. Kita kenal Allah itu dengan zatnya, pecah kepala kita. Allah itu tidak nampak, tidak bergerak, tidak diam, tidak. Maka disuruh kita kenal Allah dengan kenal sifatnya. Kita dengan kenal sifat kidamnya Allah, berarti Allah itu di narak penembe yang diciptakan. Tahu terjadi. Maka dengan itu kita akan kenal Allah dengan kenal sifatnya. Tidak sah seseorang itu beribadah menyembah kepada Allah ibadah sebelum dia kenal sini sembah. Saya Allah, ya pokoknya Allah saja cipta alam semesta. Lagu saya Allah sejati dan no. Nah, kalau enggak seperti itu, makanya imannya berarti ikut-ikutan. Nah, iman ikutan-ikutan ini bahaya. Iya lawannya. Nanti bukan hanya kepada Allah, juga kepada Rasul nanti kita akan imani. Ada yang iman kepada Rasul 20, yang iman kepada Allah yang wajib 20, mustahil 20, sama jaiznya 1, jadi 41. Karena nanti 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 8 tambah 1 jaiznya bagi Rasul, jadi 50. Aqaidul khamsin nama itu yang wajib kita tahu, laki-laki perempuan semua harus kita tahu. Kemudian nanti ilmu fikih juga itu fardu ain juga. Sama ilmu tasawuf ini jauh lebih atasnya fardu ain lagi. Yang 3 jenis ilmu ini yang dibawa Nabi. Para Nabi itu 4 ini. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yatlu alaihim ayatina, masuk ke ilmu akidah, wa yuzakkihim, masuk ke tasawuf, wa yu'allimuhumul kitab, itu masuk ke dalam ilmu syariat. Ini yang dibawa oleh Nabi ini. Akidah, Islam dan ihsan, itu yang inti. Adapun hadis, tafsir itu cuman pengkuat untuk kita memahami 3 ilmu ini. Harus juga kita tuntut itu. Itu namanya ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji apalagi namanya sirah, itu hukumnya ilmu sunnah. Kita kaji untuk kita tambah mantap memahami 3 perkara ini. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita untuk kita mengkaji lagi lebih dalam supaya tambah lagi kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kenal Allah ini, insyaallah akan timbul khauf, takut, raja, harap kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau saya sudah kenal, kalau belum kenal itu ya susah. Insyaallah nih. Nggih. Nggih. Makanya tiang rekam nih kan, makanya sengaja tiang rekam supaya sudah bisa tonton ulang lagi apa. Mungkin dengar sekali aja enggak, perlu kita ulang-ulang. Makanya di mana tiang isi tiang rekam, nanti boleh diulang lagi, dibuka di HP. Salah nggih? Mudah-mudahan kepahaman kepada kita atas apa yang kita gaji, dan Allah beri kita ilmu-ilmu yang bisa membawa kita tambah dekat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.